Hari ini saya akan menjelajahi saluran pembuangan berhantu yang penuh dengan barang-barang aneh, misterius, dan bahkan berbahaya. Saluran pembuangan ini adalah tempat pembuangan bagi para pembunuh yang mencoba menyingkirkan barang bukti. Dan beberapa orang bahkan mengatakan tempat ini dihantui oleh arwah para korban mereka. Setelah ngomongin semua hal menyeramkan itu, mari kita mulai berburu dan lihat apa yang bisa kita temukan. Dan pastikan untuk tetap menonton sampai akhir video, karena kita akan masuk jauh ke dalam terowongan saluran pembuangan ini untuk melihat kemana arahnya dan benda-benda menyeramkan apa saja yang mungkin ada di dalamnya. Memulai petualangan hari ini, saya benar-benar bisa merasakan aura menyeramkan dari saluran pembuangan ini. Saya terus-menerus merasa seperti sedang diawasi, dan setiap saat saya merasa akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah saya lihat. Ya ampun teman-teman, saya baru saja menginjak sesuatu. Saya bahkan tidak menyadarinya sampai saya melihat ke bawah. Apa-apaan ini? Ya ampun, saya baru saja menginjak ini. Itu benar-benar menakutkan. Orang-orang membuang barang-barang gila ke selokan. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu temui. Saya baru saja mulai mencari, dan temuan pertama saya seperti kapak milik pembunuh atau semacamnya. Hal-hal seperti ini benar-benar membuat saya merinding, karena seperti apakah ini seorang penebang kayu yang kehilangan ini, atau orang lain. Apapun itu, benda ini sudah ada di sini sangat lama, dan saya hampir yakin saya akan kena tetanus atau semacamnya hari ini. Baiklah, sepertinya kita sudah memulai dengan cukup baik. Mari kita lanjutkan berburu dan lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Yah, ini agak mengkhawatirkan. Sepertinya saya baru saja menemukan kaos berdarah di air. Saya tidak tahu apakah saya ingin menyentuh ini. Itu bukan kaos. Apa ini? Ih, apa sih ini? Ini bukan kaos. Apa ini? Saya rasa ini mungkin kain kasa, seperti kain kasa medis, yang biasa digunakan untuk membalut luka. Jangan-jangan itu darah. Kalau ini darah, saya bakal panik. Saya nggak bisa lihat darah seperti itu. Bro, itu sepertinya memang darah. Oke, kita nggak akan sentuh itu lagi. Kita baru 5 menit menyusuri selokan dan kita sudah menemukan plester medis yang mungkin berlumuran darah dan kapak milik pembunuh. Kalau ini barang-barang yang kita temukan, gue bener-bener nggak semangat buat lanjut dan lihat apa lagi yang ada di sini guys. Tapi kayaknya itu tujuan kita ke sini, jadi ayo kita lanjut cari. Selokan ini jelas-jelas jadi lebih dari yang gue bayangkan, dan pada titik ini, gue sadar gue udah ambil risiko lebih besar dari yang gue sanggup. Tapi kita kesini buat eksplorasi, jadi kita harus masuk lebih dalam ke selokan ini. Ayo guys, kayaknya gue baru aja lihat calon harta karun berikutnya di sini. Gue nggak yakin itu apa, tapi kelihatannya agak serem. Gue nggak tahu guys, gue lihat ini dan kayaknya ini pisau. Kayak ini agak bikin gue merinding sekarang. Ya ampun, gue kira itu pisau. Enggak, itu kayak gergaji atau semacamnya. Guys, ini nggak bagus. Itu senjata lagi. Kita baru di sini 10 menit dan udah nemuin 2. Lihat deh gagangnya, kotor banget. Ini mungkin udah ada di sini bertahun-tahun. Gue nggak mau mikirin ini dulu dipakai buat apa atau motong apa sebelum dibuang ke sini. Bahkan, gue juga nggak mau nyentuh ini sebenarnya. Jadi, ayo kita buang aja itu dan lanjut lagi. Ih, gue baru aja nginjek tumpukan sampah. Tapi pas gue perhatiin, gue nemu ini. Kayaknya ini sesuatu yang bagus. Lihat, ini kayak ada sumbat kayunya atau semacamnya. Mungkin aja ini nggak ada apa-apanya, tapi jelas kita bakal cek dulu buat jaga-jaga. Oke, siap ya? Ayo kita tarik keluar ini. Oke, ada sesuatu di dalam sini. Ya ampun, aku rasa ya pasti ada sesuatu di dalam sini. Ya ampun teman-teman, ini kayak, aku nggak tahu kalian bisa lihat atau nggak. Ini kayak dibungkus rambut. Tadi aku ambil dan sekarang rambutnya nempel di tanganku. Itu kayak rambut manusia. Ya ampun teman-teman, itu menjijikan. Untuk botolnya sendiri, aku nggak bisa lihat terlalu jelas ke dalamnya. Tapi pasti ada sesuatu di dalam sini. Maksudku, kalian bisa dengar itu. Ada sesuatu di dalam sini, tapi apa tepatnya? Aku sama sekali nggak tahu. Jadi menurutku, kita harus coba buka ini dan lihat isinya. Ada semacam potongan kayu yang menghalangi botolnya, dan aku nggak tahu gimana cara melepasnya. Aku nggak punya pembuka botol anggur sekarang, aduh. Oke, jadi membuka ini ternyata lebih sulit dari aku kira. Aku nggak bisa begitu saja, ya nggak mungkin aku bisa melepas ini. Kita harus cari alat buat buka tutupnya. Hadirin sekalian, sebenarnya aku nggak mau menyentuh ini lagi. Tapi aku bawa kembali gergaji pembunuh yang menjijikan ini. Jadi ini mungkin satu-satunya harapan kita buat membuka ini. Jadi sepertinya kita harus hati-hati supaya jari kita nggak sampai terpotong. Ini benar-benar menjijikan, licin banget. Aku seharusnya nggak menyentuh ini. Ayo dong. Ini jauh lebih sulit daripada kelihatannya. Buka dong. Ayo, aku rasa kita hampir berhasil.
Aku rasa kita hampir berhasil. Tidak, lupakan saja. Kita malah mendorong tutupnya makin masuk. Aku rasa kita malah memperburuk keadaan. Kita berhasil, dan kita sudah membukanya. Itu baunya tidak enak. Aku langsung dihantam bau sesuatu yang parah banget. Aku mau muntah, teman-teman. Itu benar-benar menjijikan. Apakah ini kuku? Ya ampun, aku membuka botolnya dan kupikir ada sesuatu yang terbang keluar. Ternyata itu kuku. Ada seperti paku besi di dalam botol ini. Nah, kalau itu memang paku, aku jadi penasaran semua ini apa. Oke, hanya paku. Ini penuh dengan paku. Aku baru saja menuangkan banyak paku dan duri. Itu bikin khawatir. Dan masih ada lagi di dalam sini. Oke, saat penentuan. Oke, sepertinya itu sudah semuanya. Itu rambut. Itu benar-benar rambut, teman-teman. Itu segumpal besar rambut. Di sini juga ada bunga-bunga kecil. Ya ampun, ada banyak banget yang kayak gini. Aku baru saja menjatuhkan satu. Ada banyak bunga kuning kecil seperti ini. Aku nggak suka ini. Ini kayak ilmu sihir, seperti ramuan atau semacamnya. Ini menyeramkan. Tadi aku sudah nggak nyaman, tapi sekarang aku benar-benar nggak nyaman. Ya, mari kita terus lihat di area ini, karena kalau ini memang barang sihir, mungkin ada lagi barang aneh di sekitar sini. Nggak mungkin. Aku jalan 5 langkah dari toples misterius yang aneh itu, dan aku baru saja melihat sesuatu di air. Ini nggak bagus, teman-teman. Kelihatannya dibungkus pakai kantong sampah hitam, itu bukan pertanda baik. Oke, ya sudah, kayaknya kita harus ambil saja. Itu apa? Astaga bro, ini apa? Kita nemu alat aneh banget. Ini apa sih? Itu barusan bergerak nggak? Kita kayak nemu alat penyiksaan zaman dulu atau semacamnya. Lihat deh, apa tujuan alat ini? Astaga, kalau ada yang tahu alat aneh ini buat apa, kasih tahu di kolom komentar ya. Soalnya sampai sekarang, ini mungkin benda paling serem yang gue temuin hari ini. Cuma karena gue sama sekali nggak tahu ini apa. Guys, tempat ini nggak cuma serem banget, tapi juga jorok parah. Lihat lumpur di sini, itu kayak lumpur got. Dan ini apa? Tadi gue bahkan nggak nyadar ada topeng-topeng serem di sini. Ini bukan tempat yang aman buat kita. Gue nggak seharusnya nyentuh lumpur got itu guys. Sekarang tangan gue kotor banget. Ih, jijik. Tapi ini apa? Gue bahkan nggak nyadar ada orang ini tergantung di pohon sebelum gue lihat tadi. Itu enggak deh. Gue bener-bener nggak mau guys. Semua tanda udah jelas banget ngasih tahu gue buat nggak lanjut. Tapi tahu nggak guys? Nyokap gue nggak ngebesarin orang yang gampang nyerah. Kita bakal terus cari karena gue penasaran banget sama apa lagi yang ada di sini. Maksud gue takut sih, tapi tetap aja masih semangat. Dengan hati-hati gue lanjut masuk ke selokan. Dan ternyata gue nemu area yang super serem. Sebuah area di mana gue bakal nemuin salah satu barang paling berbahaya sepanjang hari ini. Guys, kita baru aja sampai di bagian baru dari selokan. Dan gue rasa gue ngeliat sesuatu yang gila banget di atas sini. Coba deh, kalian lihat itu di terowongan sana. Itu kelihatan kayak pisau besar atau parang atau semacamnya. Ayo kita ke sana dan lihat lebih dekat. Ada banyak batu besar di antara gue dan benda kayak parang atau pisau di sana. Jadi gue harus super hati-hati biar pergelangan kaki gue nggak patah gara-gara batu-batu ini. Oke, ayo kita lakukan. Batu-batu ini gede banget. Oke, kita sudah setengah jalan dan untungnya gue belum kenapa-kenapa. Jadi tinggal beberapa langkah lagi sampai kita sampai ke benda itu. Gue nggak tahu kalian tahu atau enggak, tapi lumut itu kalau basah jadi licin banget dan gampang bikin orang jatuh. Jadi gue ekstra hati-hati biar nggak terpeleset waktu jalan ke arah parang ini. Waduh, astaga, gue hampir aja jatuh barusan. Tapi kayaknya kita berhasil. Waduh, gue bener-bener kepleset parah guys. Yes, kita berhasil. Ini parang bro, gue udah nebak. Gila banget guys. Sepertinya parang ini keluar dari terowongan di belakang gue. Yang bikin gue jadi bertanya-tanya, kemana sebenarnya terowongan ini menuju? Sayangnya menurut gue, terowongan itu terlalu sempit buat gue masuk ke dalamnya. Kalau enggak, gue pasti udah merangkak ke sana buat lihat kemana arahnya. Soal parang ini, gue sebenarnya nggak mau mikir dari mana asalnya atau kenapa ada orang yang buang parang ini ke dalam terowongan. Karena semua alasan yang kepikiran kenapa seseorang buang parang kayak gini, nggak ada satupun yang bagus. Oke, sekarang gue harus balik lagi melewati semua batu beton licin ini sambil bawa parang yang super tajam. Apa yang bisa salah ya? Oke, ayo kita lakukan. Jangan sampai terpleset.
Nggak boleh terpleset, harus hati-hati. Bisa mati kalau gue terpleset, oke? Sip, kita berhasil. Guys, gue nggak mau bikin kalian gugup, tapi kayaknya ada orang mengambang di sana. Enggak, itu nggak bagus. Itu orang ya? Semoga aja itu bukan orang beneran, atau gue bakal panik nih. Pak, Anda baik-baik saja di bawah sana? Kayaknya itu bukan asli. Jadi, walaupun ini bukan asli, ini apaan sih? Kenapa ada di selokan? Ini kayak tubuh palsu. Ini bener-bener aneh banget. Ini kelihatannya ini lembek. Ih, ini kayak berlendir dan lembek. Ini kayak manekin atau semacamnya. Apa-apaan ini? Gue agak pengen ngangkat dan lihat wajahnya, tapi di sisi lain, gue nggak mau nyentuh ini. Jadi, kayaknya kapan sih gue pernah dapat apa yang gue mau? Enggak. Rasanya aneh. Ya ampun kalian, ini serem banget. Lihat dia. Atau itu cewek? Kamu cewek ya? Ya, aku nggak tahu itu cowok atau cewek. Siapapun kamu, penampilanmu aneh banget bro. Lihat kepala botaknya itu. Gila bro. Dan coba bayangin, aku nemuin orang ini sekitar 2 meter dari parang itu. Oke, jadi ayo kita angkat orang ini dan lihat lebih jelas. Waduh bro, kamu berat banget, kurangi makan donat bro. Ya ampun, ini aneh banget. Bro, kenapa dia begitu? Kenapa dia pasang muka begitu? Lihat deh, kayak apa-apaan ini? Jadi aku nggak benar-benar yakin dari mana asalnya. Tapi sepertinya seseorang membuang ini ke selokan entah karena alasan apa. Kalau ada yang tahu ini apa atau kenapa seseorang membuangnya ke selokan, seperti biasa, kasih tahu aku di kolom komentar supaya kita bisa cari tahu bareng-bareng. Karena sekarang, aku agak takut juga. Dan apa aku baru sadar ada noda merahnya? Bro, jangan liatin aku terus. Itu noda merah. Noda merah di seluruh tubuhnya. Aku baru sadar sekarang. Itu makin bikin serem aja. Apa sih boneka aneh di selokan itu? Semua orang harus like dan subscribe. Itu ide yang bagus banget. Jangan lupa like dan subscribe guys. Oke, sekarang pergi sana. Aku nggak suka lihat muka kamu. Apa ini? Astaga guys. Mungkin kita baru saja menemukan sesuatu lagi di sini. Cuma beberapa langkah dari manekin aneh itu. Tadi aku lihat ada kilauan logam waktu aku jalan dan coba lihat lebih dekat. Ini jelas sesuatu. Waduh, apa ini? Kita dapat 2 benda. Apa ini sebenarnya? Kukira cuma 1 benda, tapi ternyata ada 2 benda yang bertumpuk. Ini adalah bilah pisau. Lihat itu. Itu bilah pisau. Dan ini apa? Apa sih alat aneh ini? Kenapa hari ini banyak benda aneh? Ini seperti alat penyiksaan. Lihat itu. Ini masih berfungsi. Seharusnya aku tidak melakukan ini sambil memegang pisau. Tunggu sebentar. Apa-apaan ini? Tolong beritahu aku kalau ada di antara kalian yang tahu ini apa, karena ini benar-benar aneh. Itu benar-benar seperti alat penyiksaan. Dan untuk yang ini, sepertinya ini adalah pisau jagal. Tapi lihat ujungnya itu. Seseorang entah bagaimana telah mematahkan ujungnya. Aku benar-benar tidak mau membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Gagangnya juga terlihat rusak di 2 tempat. Itu pasti tidak bagus. Dan lihat ini, aku tadi melihat dan ada toples di sini. Menjijikan. Jadi apa sebenarnya semua ini? Kurasa aku tidak akan pernah tahu. Kalau kalian ingin mencoba merangkai bagaimana semua ini bisa sampai ke sini, silakan saja. Tapi untuk sekarang, aku rasa kita akan terus berjalan dan melihat apa lagi yang bisa kita temukan. Hanya beberapa saat setelah menemukan tumpukan barang logam aneh itu, aku menemukan sebuah tas yang terlihat sangat menyeramkan. Ini gila. Sepertinya aku baru saja menemukan sesuatu yang entah itu koper atau tas yang dibuang di sini di selokan. Wow, kalau kulihat dari sini, tasnya terbuka dan aku bisa melihat ada barang-barang di dalamnya. Jadi, ayo kita keluarkan ini dan lihat isinya. Karena jujur saja, aku sangat penasaran ingin tahu apa yang kita temukan. Aku hampir saja menarik tas ini keluar ketika aku menyadari ada boneka berhantu tepat di sampingku. Aku bahkan tidak menyadarinya sampai beberapa detik yang lalu. Ya ampun teman-teman, apa ini? Ini menjijikan dan benar-benar menyeramkan. Ini tepat di samping tasnya. Aku penasaran apakah ini tadi ada di dalam tas dan keluar lewat saku yang terbuka, atau ini memang sesuatu yang benar-benar berbeda. Maksudku, coba lihat itu. Katakan padaku kalau itu bukan benda paling menyeramkan yang pernah ada. Oke, aku nggak terlalu suka sama kamu, jadi kita akan... Dan lupakan soal itu. Abaikan fakta kalau aku mungkin baru saja kena kutukan. Mari kita lihat tas ini dan lihat apa yang kita dapatkan.
Waduh, ini berat banget. Kayaknya ada sesuatu di dalam sini. Bau itu nggak enak banget. Langsung saja aku diserang bau busuk. Saat penentuan apa yang ada di dalam tas dari selokan pembunuhan ini, mari kita lihat. Astaga, apa sih ini guys? Ini parah. Itu seperti sepatu anak-anak guys. Kenapa itu ada di selokan? Ini buat apa sih? Jijik banget. Isinya kayak batu, siput, dan lain-lain. Dan ini apa? Ya ampun, ini barang anak-anak lagi. Itu, aku nggak tahu itu apa. Sejenis mainan anak-anak. Dan sepertinya sudah bertahun-tahun di sini. Ada tanaman dan segala macam tumbuh di situ. Kayaknya aku baru saja menemukan sesuatu di sini yang lebih parah dari dua benda tadi kalau digabung. Guys, kenapa ada kapak di sini? Bareng-bareng sama barang anak-anak. Apapun yang terjadi dengan koper ini benar-benar kacau. Maksudku, ini parah banget. Ya ampun, ada kapak di sini. Setelah lihat-lihat isi tas ini, kayaknya ini keputusan yang salah. Ayo kita balikin semuanya dan pergi dari sini. Aku nggak mau lagi ada di tempat ini. Meskipun sebenarnya masuk lebih dalam ke selokan adalah hal terakhir yang ingin aku lakukan sekarang, itu masih lebih baik daripada masuk ke terowongan itu. Aku belum siap untuk itu. Setidaknya belum sekarang. Maksudku, ini benar-benar gila. Lihat ini. Lihat yang satu ini. Ada benda entah apa ini. Apakah ini senapan? Apa aku baru saja menemukan apa ya? Apa ini? Dan sempurna. Palogodam. Keren. Maksudku, ini apa? Maksudku, kok polisi belum sadar juga, bro? Sepertinya setiap pembunuh di negara ini, tempat ini memang cocok buat buang barang. Maksudku, aku bahkan nggak tahu ini apa. Aku akan buang saja. Tapi palu godam ini bahkan nggak terlalu tua. Ini seperti baru saja dibuang ke sini. Dan tentu saja ada sedikit noda merah, wajar saja. Jelas, aku nggak akan ninggalin barang-barang ini di sini. Tapi sekarang, aku mulai agak takut nyawaku terancam. Sedikit aja. Bro, ini apaan? Ya ampun, apa aku lagi dikerjain sekarang? Kupikir ini kayak kantong sampah, tapi enggak. Lihat, ada tangan dan entah apa lagi. Teman-teman, ini kayaknya manekin lagi. Setidaknya aku berharap begitu, dan bukan mayat hijau beneran. Maksudku, lihat ini. Ini persis kayak yang kita temuin sebelumnya, cuma warnanya hijau, bro. Pak, Anda baik-baik saja? Kayaknya dia nggak baik-baik saja, teman-teman. Enggak. Apa-apaan ini? Ada apa sebenarnya? Bro, itu menjijikan. Ini sejauh ini adalah hal paling menyeramkan yang kita temukan. Bahkan lebih parah dari boneka botak yang kita temukan waktu itu. Sebenarnya ada apa di selokan ini? Ada banyak manekin, dan ini seperti manekin zombie atau semacamnya. Maksudku, apa sebenarnya tujuan dari benda seperti ini? Bro, kayaknya lengannya patah deh. Menurutku, lengan gak seharusnya bisa begini. Dan lihat kepalanya. Ada kayak lubang peluru atau semacamnya di benda ini. Gue nggak mau tahu gimana ini bisa ada di sini. Maksudku, ini jelas penemuan paling menyeramkan hari ini. Dan kita bahkan belum sampai ke terowongan, jadi gue agak gugup. Ya, menurutku ini memang ditembak. Lihat, ada lubang peluru lagi di dadanya. Ada satu di wajah, satu lagi di sini. Kenapa seseorang menembaki manekin lalu membuangnya ke selokan? Itu pertanyaan sebenarnya. Ya, kamu tetap di bawah sana jadi aneh dan menyeramkan. Menyeramkan dan aneh. Selokannya makin dalam, teman-teman. Beberapa menit yang lalu tidak sedalam ini, dan sepertinya ini akan makin dalam. Tidak mungkin aku bisa melewati ini. Airnya sudah sampai pinggangku dan makin dalam. Aku benar-benar habis, teman-teman. Aku benar-benar takut dengan momen ini. Tapi sepertinya sudah waktunya kita menjelajahi terowongan yang sangat menyeramkan ini. Jadi, ayo kita masuk dan lihat apa yang ada di dalamnya. Perjalanan berbahaya kembali ke terowongan itu bukanlah tugas yang mudah. Dan bukan perjalanannya yang kutakuti, tapi apa yang menantiku di dalam terowongan gelap itu. Tapi aku tahu aku tidak bisa menunda-nunda selamanya. Jadi, sudah waktunya kita masuk ke terowongan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Untungnya, kami berhasil sampai ke terowongan dengan selamat. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kami akan keluar dengan selamat? Kurasa hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku sudah mulai merasa sangat ketakutan, padahal kami bahkan belum sepenuhnya masuk ke dalam terowongan. Jadi, ini sepertinya tidak akan berjalan baik. Tidak, kami baru saja masuk ke sini. Apa sebenarnya itu di bawah sana? Ada labu menyeramkan di sini. Ayo bro, ayo, mari kita lihat lebih dekat. Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini tempat paling aneh yang pernah kutemukan. Apa ini? Labu hias? Bro, benda ini jauh lebih berat dari yang kukira. Apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa ada di sini?
Ini maksudku, aku sedang dikerjain sekarang. Siapa sih yang nemuin labu menyeramkan di selokan? Cuma aku. Oke labu, kamu ikut aku. Aku punya firasat ini bukan satu-satunya hal menyeramkan di sini. Setidaknya kalau ada badut pembunuh di sini, aku bisa hajar kepalanya pakai ini. Oke, ini nggak terlalu buruk. Maksudku memang seram di sini, tapi aku nggak sekaget yang aku kira. Apa itu? Kayaknya aku lihat sesuatu lagi di sini, teman-teman. Kelihatannya seperti kantong sampah hitam. Aku nggak yakin kenapa ini ada di selokan, tapi kurasa memang banyak sampah di sini, jadi masuk akal. Aku nggak tahu kenapa, tapi kantong ini bikin aku merasa nggak enak banget. Aku merasa kita harus memeriksanya. Mungkin saja nggak ada apa-apa, tapi lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal nanti. Iya, ada benda-benda menggumpal di sini, kecuali ini pasir atau sampah. Kayaknya memang ada isinya di kantong sampah ini. Labu, jangan. Iya, memang ada sesuatu di sini, teman-teman. Ada banyak barang di sini. Apa-apaan ini? Ya ampun, aku bahkan tidak melihat itu. Aku hampir saja melukai lenganku. Ada semacam paku logam tajam yang menonjol keluar dari kantong sampah. Bro, itu tidak bagus. Aku bahkan merasa sebaiknya aku tidak membuka ini tanpa sarung tangan. Aku tidak mau melukai diriku sendiri. Bagaimana kalau ada benda tajam lainnya di sini? Aku bisa terluka. Pasti ada banyak sekali barang di sini, karena ini berat. Aku sudah melihat satu barang. Ini gila. Wah, ya ampun, lihat itu. Ini benar-benar buruk. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kamu bisa lihat itu di dalam? Aku membuka lubang tempat batang itu keluar, dan ada seperti potongan besar logam berkarat. Mari kita buka lebih lebar dan lihat ini sebenarnya apa. Ya ampun, itu gergaji dong. Wah, apa itu? Ya ampun, ada gergaji besi dan batang logam. Ini benar-benar menakutkan. Aku bahkan nggak tahu harus bilang apa tentang ini. Kenapa ada gergaji besi dan batang logam di tas ini? Tunggu, pasti masih ada barang lain di sini. Jangan kemana-mana, ayo kita lihat. Diam dulu. Ada lebih banyak barang acak di sini. Sepertinya, apakah itu ikat kabel? Itu ikat kabel. Ya ampun, itu memang ikat kabel. Apa? Ada banyak di sini. Ya ampun. Mungkin aku seharusnya tidak menyentuh ini tanpa sarung tangan. Ini mulai agak mencurigakan. Ikat kabel, gergaji besi, aku tidak suka ini. Apa-apaan ini? Itu seperti kain lap kotor atau semacamnya. Ih, itu menjijikkan. Baunya juga tidak enak. Seluruh terowongan got mulai bau. Maksudku, bahkan lebih parah dari bau terowongan got seharusnya. Oke, kita punya... Ya, tidak. Tidak, itu masuk akal sekali. Satu gulung lakban, gergaji besi, kain, dan paku logam. Tidak, ini normal. Ini benar-benar barang normal. Ya, aku sama sekali tidak khawatir. Aku akan lanjut saja. Buka ini, kita punya lebih banyak kabel tis. Nah, itu dia. Bro, apa? Ini sarung tangan karet, gila. Ih, apa semua ini? Ada kayak sampah dan apa itu? Kabel? Bukan, itu tanaman. Oke, kita tumpahin aja karena sepertinya ada banyak banget barang di sini. Aku nggak bisa bongkar semuanya. Apa sih isinya? Itu sarung tangan karet lagi. Ada 2 di sini. Tasnya ke bawah arus. Dan itu kaos kaki anak. Kayaknya itu kaos kaki anak kecil. Oke, ya sudah, kita urus nanti. Dan di sini juga ada sepasang kacamata. Aku nggak yakin, tapi ini kelihatannya kacamata anak-anak. Mereka nggak kelihatan. Aku nggak mau pakai ini, tapi itu kelihatannya kacamata anak-anak. Kayaknya buat wajah kecil. Ya, itu jelas kacamata anak-anak. Itu bukan kacamata pria dewasa. Entah kenapa, menurutku semua ini lebih menyeramkan daripada botol aneh dan manekin gila yang aku temukan. Soalnya aku nggak tahu kenapa semua ini ada di sini. Maksudku, ini bukan barang-barang normal. Kayaknya aku belum pernah menemukan sesuatu seperti ini sebelumnya. Aku benar-benar sudah nggak menikmati waktuku di terowongan ini lagi. Bisa dibilang, menurutku kita harus pergi. Tas itu benar-benar mencurigakan banget. Aku senang kita bisa keluar dari sana dengan selamat, karena siapa tahu apalagi yang ada di terowongan itu. Kayaknya itu saja untuk video hari ini, teman-teman. Terowongan itu benar-benar bikin aku ketakutan. Jadi, kalau kalian mau aku kembali lagi, kita harus bikin video ini minimal 10.000 like, dan aku akan mempertimbangkannya. Aku nggak mau berakhir di dalam kantong sampah di selokan. Jadi, pastikan untuk like dan subscribe, dan aku akan ketemu kalian di video berikutnya.